Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Welisa Putri. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Prodi Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sorting bubble sort dan akan mencoba programnya dari bubble sort ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu sorting itu apa sih? Mari kita lihat di sini. Bubble sort. Apa itu sorting? Sorting yaitu suatu aktivitas mengurutkan suatu data, misal mengurutkan data dari nilai terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Apa itu bubble sort? Nah, bubble sort atau metode gelembung adalah metode algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan data sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau data sudah terurut secara benar. Disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisinya yang tepat. Metode bubble sort untuk mengurutkan bilangan diperlukan variabel array untuk menampung semua bilangan yang akan diurutkan. Proses pengurutan dilakukan dengan membandingkan semua elemen array satu per satu. Proses dari bubble sort ini menggunakan dua langkah ya. Langkah pertama melakukan pengulangan dari elemen kedua sampai dengan elemen ke n-1, misalnya variabel A. Sedangkan langkah kedua melakukan pengulangan menurun dari elemen ke n sampai elemen ke a, misalkan variabel b. Pada setiap pengulangan, elemen ke b dikurang 1 dibandingkan dengan elemen ke b. Apabila data ke b kurang 1 lebih besar daripada data ke b kurang 1, dilakukan penukaran. Pertama, dilakukan pembandingan setiap pasangan elemen yang berdekatan, misalnya pada elemen kedua dan ketiga. Jika nilai pertama lebih besar daripada nilai kedua, maka dilakukan penukaran. 2. Periksa elemen selanjutnya. Apakah nilainya sudah lebih kecil atau masih lebih besar? Jika masih lebih besar, maka akan tetap dan dilanjutkan pemeriksaan elemen lain. 3. Ulangi langkah tersebut setidaknya 1 sudah melakukan 1 kali pertukaran. 4. Sampai semua elemen urut sesuai dengan yang diinginkan, baik ascending maupun descending. Nah, contoh data. Misalkan kita dapat data 9, 4, 2, 10, 1. Nah, ilustrasi bubble sort-nya dari iterasi pertama, 9, 4, 2, 10, 1. Nah, 9 ini dibandingkan dengan 4. Lanjut 9 tadi ditukar dengan 4. Bandingkan 9 dengan 2. Lalu 2 tukar dengan 9. Bandingkan lagi 9 dengan 10. Nah, di sini tidak ada pertukaran. Lanjut, bandingkan 10 dengan 1. Jadi 10 ditukar dengan 1. Iterasi kedua. 4, 2, 9, 1, 10. 4 dibandingkan dengan 2, jadi 4 ditukar dengan 2. Bandingkan 4 dengan 9. Nah, di sini tidak ada pertukaran. Lanjut, bandingkan 9 dengan 1. 9 ditukar dengan 1. Lanjut ke iterasi ketiga, 2, 4, 1, 9, 10. Nah, 2 ini dibandingkan dengan 4, tidak ada pertukaran. Lanjut ke 4 dibandingkan dengan 1, lalu 1 ditukar dengan 4 ditukar dengan 1. Lanjut iterasi keempat, 2, 1, 4, 9, 10. Nah, 2 dibandingkan dengan 1. Lalu 2 ditukar dengan 1. Iterasi kelima, 1 dibandingkan dengan 2. Nah, di sini kan tidak ada lagi pertukaran. Maka data di atas setelah di-sorting ialah sebagai berikut. 1, 2, 4, 9, 10. Penjelasan algoritma sort untuk kasus di atas, yaitu dalam bubble sort, jumlah iterasi sebesar banyaknya data. Di atas jumlah datanya ialah 5, maka jumlah iterasinya ialah 5 juga. Selain itu, setiap iterasi terdapat proses yang jumlahnya ialah sebesar banyaknya data. Di atas jumlah datanya ialah 5, maka jumlah proses setiap iterasinya ialah 5, dan untuk iterasi berikutnya harus dikurang 1. Dalam bubble sort, walaupun data sudah terurut seperti pada kasus di atas, data sudah terurut pada iterasi keempat, namun proses sorting tetap jalan sampai jumlah iterasinya terpenuhi. Proses pertukaran datanya dimulai dari data pertama dibandingkan dengan data kedua atau bisa digambarkan dengan data buka kurung siku n data buka kurung siku
n ditambah 1. Lakukan langkah ini sampai berada pada data terakhir. Algoritma bubble sort merupakan metode sorting yang paling lambat ya, karena dibandingkan dengan metode sorting yang lain, terdapat proses perbandingan yang terlalu banyak walaupun datanya sudah terurut. Nah, di sini untuk membuat programnya saya menggunakan aplikasi NetBeans. Kita buat file baru dulu, new project, Java application, next. Kita ganti namanya jadi bubble sorting 1. Finish. Lanjut, kita hapus ini terlebih dahulu. Lanjut, kita klik scanner, masukkan atau scanner input sama dengan new scanner, buka kurung, system titik in, tanda petik, lalu kita import Java-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita cetak karakternya untuk mencetak jumlah datanya yang akan dimasukkan nanti. Sistem titik out titik print, buka kurung, tanda petik, masukkan jumlah data. Selanjutnya jangan lupa tanda titik koma. Lanjut, di sini saya menggunakan tipe data bilangan atau tipe data integer. Jadi integer jumlah sama dengan masukkan titik next integer, buka kurung tutup kurung, tanda petik. Lanjut, kita gunakan tipe data integer lagi, integer array data sama dengan new integer jumlah titik koma, lanjut for buka kurung integer a sama dengan 0 titik koma a lebih kecil dari jumlah titik koma a plus. Lanjut, untuk mencetak karakternya lagi kita gunakan sistem titik out titik print. Di sini saya akan mencetak nilai data yang akan dimasukkan nanti. Nilai data ditambah buka kurung a plus 1 tutup kurung ditambah titik 2, jangan lupa titik komanya. Selanjutnya kita buat di sini data A sama dengan masukkan
titik next integer titik koma. Lanjut, setelah itu kita buat di bawahnya lagi sistem titik out titik print ln buka kurung tanda petik garis miring n, ini untuk mencetak baris baru, data sebelum di sorting. Jadi nanti akan keluar data yang sebelum di sorting. Selanjutnya, jangan lupa tanda titik koma. Di bawahnya kita buat lagi for buka kurung integer a sama dengan 0. Titik koma a lebih kecil dari jumlah titik koma a plus plus. Lanjut, sistem titik out titik print buka kurung data A ditambah bawahnya kita buat lagi for buka kurung integer b sama dengan 0. Titik koma b lebih kecil dari jumlah titik koma b plus plus. Selanjutnya enter, kita buat di sini for buka kurung integer a sama dengan 0. Titik koma a lebih kecil dari jumlah dikurang 1 titik koma a plus plus. Nah, selanjutnya di sini jika data A lebih kecil dari data A plus 1 dari data A plus 1 integer temporary-nya sama dengan data A. Lanjut, data A sama dengan data A ditambah 1. Titik koma, lanjut, data A ditambah 1
sama dengan temporary. Nah, selanjutnya di sini kita buat sistem titik out titik print ln buka kurung tutup kurung titik koma. Selanjutnya di sini kita buat ini. Selanjutnya kita cetak karakter lagi untuk data setelah disortingnya. Jadi sistem titik out titik print ln, kita cetak garis baru lagi dengan data di sini, data setelah di sorting. Nah, tanda petik lagi, buka kurung titik koma, lanjut for buka kurung integer a sama dengan 0 titik koma a lebih kecil maksudnya dari jumlah titik koma a plus. Lanjut di bawahnya sistem titik out titik print data a ditambah tanda petik spasi tanda petik buka kurung titik koma. Nah, kan sudah selesai. Ini kita cobarankan dulu. Nah, sini masukkan jumlah data. Jadi misalkan jumlah datanya ada 6. Nah, nilai data ke-1 misalkan 3. Data kedua 1. Data ketiga 7. Data keempat 9. Data kelima 5. Data keenam 2. Nah, jadi akan keluar di sini. Sebentar kita. Nah, data sebelum disortingnya adalah 3179552. Setelah disorting, maka 97531. Nah, ini yang descending ya. Kalau mau yang ascending seperti ini, kita tinggal ubah. Ini. Kita ubah jika data A lebih besar dari data A plus 1. Cobaran. Masukkan jumlah datanya 3. Misalkan nilai data 1 8, 5, 9. Nah, maka data sebelum disortingnya adalah 859. Lalu setelah disorting, datanya berubah jadi 589. Nah, gitu. Kita cuma mengubah tanda lebih besar dan lebih kecilnya apabila ingin descending atau ascending. Untuk cara yang kedua bisa kita buat seperti ini. Lebih simpel. Kita ganti namanya jadi bubble sorting 2. Lanjut finish. Lalu kita buat di sini public
static void main string args jadi di bawahnya kita inputkan data tipe data integer i. Saya di sini menggunakan integer i, integer j, swap. Selanjutnya kita buat lagi integer data array sama dengan, lalu masukkan data yang nantinya kita akan urutkan, misalkan 3, 8, 12, 1, 6. Lalu titik koma. Selanjutnya kita cetak karakternya sistem titik out titik println buka kurung tanda petik garis miring n data. Ini tadi untuk membuat garis baru data, atau kita buat bilangan belum terurutnya. Nah, jangan lupa tutup kurung titik koma. Selanjutnya for buka kurung integer a sama dengan 0 titik koma a lebih kecil dari data titik length titik koma a plus plus. Selanjutnya kita buat di sini sistem titik out titik print buka kurung data a ditambah tanda petik spasi lanjut titik koma. Selanjutnya di sini selanjutnya kita buat for buka kurung integer i. Di sini nggak usah ada integer lagi, langsung aja karena di sini sudah kita kan for i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari buka kurung array selanjutnya for i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari data dot length dikurang 1. Nah, titik koma lagi i plus plus. Lanjut bawahnya for j sama dengan 0 titik koma j lebih kecil dari data
titik leng dikurang I dikurang 1. Titik koma J plus plus. Selanjutnya, jika data J lebih besar dari data J ditambah 1, maka di bawahnya swap sama dengan data J. Data J sama dengan data J ditambah 1. Lanjut, data J ditambah 1 sama dengan swap. Selanjutnya, kita cetak lagi untuk bilangan terurutnya nanti sistem titik out titik print ln kurung tanda petik bilangan terurutnya adalah dipetik, tutup kurung, titik koma, lanjut for I sama dengan 0, I lebih kecil dari data titik leng titik koma I plus plus, lanjut sistem titik out titik print array data J data I data I ditambah tanda petik spasi. Selesai. Nah, kita coba run. Nah, bilangan belum terurutnya adalah 3, 8, 12, 1, 6. Nah, setelah bilangan terurutnya yaitu 1, 3, 6, 8, 12. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan karena di sini saya juga masih belajar, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.